Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Di video kali ini kita akan membahas mengenai algoritma penjadwalan. Selamat menyaksikan. Nah, di dalam algoritma penjadwalan ini, ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 buah algoritma. Ada FCFSF, ada SJF, dan ada round robin. Nah, sebelumnya kita lihat dulu kenapa kita perlu melakukan penjadwalan CPU. Nah, penjadwalan CPU merupakan permasalahan proses mana yang akan dilaksanakan dari beberapa proses yang ada. Nah, karena banyaknya proses, tentu CPU akan memilih proses mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, makanya di sini kita butuh penjadwalan CPU. Pertama, kita akan melihat FCFS, ya, singkatan dari first come, first out. Kalau dari istilahnya kita bisa pahami bahwa pertama datang, pertama dilayani. Nah, FCFS merupakan algoritma yang paling sederhana dengan skema proses yang meminta CPU mendapat prioritas untuk dieksekusi. Implementasi dari FCFS adalah FIFO Quick. Nah, FIFO first in, first out. Jadi pertama datang, pertama keluar. Nah, contohnya ya, di sini kita akan kasih kasus atau contoh ya, sehingga nanti bisa dipahami menjadi lebih mudah. Yang pertama, misalnya kita contohkan ada 3 proses yang datang. Proses pertama datang ya, waktu proses adalah 24 milisekund. Ya, kemudian proses kedua datang dan butuh proses selama 3 second. Ya, kemudian proses yang ketiga ya kita butuh waktu 3 second. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita membuat gambar Gantt chart ya, atau grafik chartnya di sini, grafik Gantt-nya. Kemudian bagaimana cara kita menghitung waktu tunggu dan berapa rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan. Nah, langkah pertama adalah kita buat Gantt chart-nya terlebih dahulu. Nah, kalau konsep dari FCFS ini sendiri adalah pertama datang, kemudian pertama dilayani. Nah, jadi prosesnya adalah berurut, ya, proses pertama, proses kedua, dan proses ketiga. Nah, jadi proses pertama tadi datang dan dilayani selama 24. Jadi 0 sampai 24 selesaikan dulu proses pertama. Nah, kemudian baru nanti proses kedua selama 3 ya. Langsung dilanjutkan proses kedua dari 24 sampai 27. Itu proses kedua dijalankan. Dan yang terakhir ya, proses ketiga selama 3 ya, ini kita tambahkan 27 tambah 3 jadi 30. Di proses terakhir adalah sampai 30. Nah, cara kita menghitung waktu tunggu adalah ya, yang pertama untuk P1 ketika dia dijalankan ini akan langsung diproses. Jadi dia tidak ada waktu tunggunya. Sedangkan untuk proses kedua ya, nah ini baru bisa dijalankan setelah menunggu selama 24 second. Kemudian proses ketiga baru akan dijalankan setelah menunggu selama 27. Artinya setelah proses kedua selesai. Nah, cara kita menghitung rata-rata waktu tunggu adalah waiting time ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi sebanyak jumlahnya. Jadi ada 3 ya, P1 0, P2 24, ya, P3 27. Kita bagi 3, jadi 17 waktu tunggu yang dibutuhkan.
Nah, itu adalah cara untuk membuat ya FCFS. Nah, jika ketiga proses di atas dibalik jadi P2, P3, P1, nah buatlah Gantt chart dan hitunglah waktu tunggu setiap proses, hitunglah rata-rata waktu tunggunya. Nah, jadi coba teman-teman hitung atau lakukan langkah ini, tetapi nah, prosesnya kita balik. Yang pertama datang P2, kemudian lanjut P3 dan P1. Jika sudah berhasil menjawabnya, silakan tulis di kolom komentar. Nah, ini contoh FCFS berikutnya. P1 diproses selama 8, kemudian P2 membutuhkan waktu proses selama 10, kemudian P3 ya selama 2, P4 selama 5, dan P5 selama 9. Nah, coba diselesaikan dengan menggunakan algoritma FCFS tersebut. Nah, hitunglah waktu tunggu setiap proses dan buatlah ya, hitunglah rata-rata waktu tunggu. Nah, ini silakan teman-teman coba kerjakan sendiri ya. Kalau tadi kita lihat FCFS, dia pertama datang, pertama dilayani. Nah, ini prosesnya berurut. Nah, silakan teman-teman kerjakan ya, hitung, dan jangan lupa tulis di kolom komentar jawabannya. Kelemahan dari FCFS ini adalah yang pertama memiliki konvoy efek, yaitu proses yang memiliki waktu eksekusi lebih kecil akan menunggu lama jika ada proses sebelumnya yang memiliki waktu eksekusi yang lama. Nah, seperti contohnya ya, P2 ini, P3 ya, cuma membutuhkan waktu sekitar 2 second ya, sedangkan dia harus menunggu selama proses pertama dilayani, proses kedua dilayani, ya ini dibutuhkan waktu 8, ini 10, jadi ada 18. Nah, jadi dia akan menunggu selama 18 second dulu, baru nanti dia bisa dilayani. Nah, inilah kelemahan dari ya algoritma FCFS. Nah, berikutnya, untuk menutupi kelemahan dari FCFS ini, kita kenal dengan algoritma yang kedua adalah sorters job first. Nah, kalau dari bahasanya atau dari katanya ini kita bisa ketahui ya, sorters yang paling pendek itu yang pertama dilayani. Nah, algoritma ini berkaitan dengan waktu setiap proses. Berbeda dengan FCFS tadi yang datang kemudian dilayani, ya kemudian kalau yang SCF ini adalah algoritma di mana waktu yang terpendek itu yang mendapat prioritas untuk dieksekusi terlebih dahulu. Nah, seandainya dua proses atau lebih mempunyai waktu yang sama, maka FCFS algoritma digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi jika waktu prosesnya sama, misalnya sama-sama 3 second, ya jadi dia yang pertama datang itu yang prioritas terlebih dahulu. Kita lihat contohnya ya, tetapi sebelumnya ada dua jenis dari SCF ini, ada non-preemptive dan ada preemptive. Nah, kalau preemptive di sini adalah ketika CPU memberikan kepada sebuah proses untuk dieksekusi, maka tidak bisa ditunda hingga selesai. Nah, jadi seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, non-preemptive ini adalah ya proses tidak dapat ditunda. Artinya tidak bisa dipotong. Harus selesai dulu sampai batas waktunya habis. Sedangkan preemptive ini bila sebuah proses datang dengan waktu proses lebih rendah dibandingkan dengan waktu proses yang sedang dieksekusi,
ya oleh CPU, maka proses yang waktunya lebih rendah mendapatkan prioritas. Skema dari ini disebut short remaining time first. Jadi ketika sebuah proses sedang berjalan dan kemudian di saat proses tersebut berjalan datang sebuah proses baru lagi dengan waktu yang lebih rendah, maka ini bisa dihentikan sementara dan mengeksekusi proses baru yang waktunya lebih singkat ya. Misalnya proses yang sedang berlangsung itu waktunya membutuhkan waktu 10 second misalnya ya. Kemudian datang proses kedua, waktunya cuma 2 second. Maka yang pertama ini berhenti sementara, di stop, dan proses kedua yang waktunya lebih rendah, waktunya lebih pendek, singkat, itulah yang kita proses terlebih dahulu. Nah, berikut ini contohnya ya, kita bisa pahami melalui contoh berikut ya. Ini ada 4 proses yang datang. Nah, ini kita butuh di sini datanya time arrival-nya ya, waktu kedatangan. Kemudian yang kedua adalah waktu proses. Nah, misalnya pertama ini datang di jam 00, dia butuh waktu 7. Kemudian kita proses kedua jam kedatangannya adalah di detik yang kedua ya. Kemudian dia butuh waktu prosesnya 4, P3-nya 4 dan cuma butuh waktu 1. P5-nya datang di detik ke-5, dia butuh ya waktu prosesnya selama 4 second. Bagaimana prosesnya? Nah, berikut kita bahas ya langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, ini adalah SJF ya dengan tipe non-preemptive. Nah, jadi non-preemptive tadi bisa kita ketahui ya, tidak bisa ditunda hingga selesai, harus diselesaikan dulu. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Nah, proses pertama itu datang di jam 0, kemudian dia butuh waktu prosesnya selama 7 second. Jadi dia selesaikan sampai 7, udah selesai. Nah, di detik ke-7 udah selesai proses pertama. Kemudian kita lihat proses berikutnya. Proses kedua ini butuh waktu selama 4 second. Sedangkan proses ketiga ya cuma butuh 1 second. Jadi dalam SJF non-preemptive ini yang kita dahulukan adalah waktu yang terpendek. Jadi waktu terpendek kita gunakan, lanjut ke proses ketiga. Nah, proses ketiga dijalankan selama 1 ya, maka 7 ditambah 1 jadi 8. Nah, ini proses pertama jalan selesai, kemudian proses ketiga selesai di detik ke-8. Nah, berikutnya tinggal 2 proses, ada proses kedua dan proses ketiga, sama-sama waktunya selama 4 second. Nah, jadi tadi ada penjelasannya adalah ketika ada 2 proses yang waktunya sama, kembali kita ke konsep pertama yaitu FCFS, di mana yang datang duluan lah yang akan dieksekusi. Jadi karena yang datang duluan adalah P2, maka dia akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, 8 tambah 4 ya butuh waktu selama 4 second. Nah, jadi kita tambah jadi 12 dan P4-nya juga butuh waktu 4 second dan terakhir adalah di 16. Ini adalah Gantt chart dari SJF non-preemptive contoh yang tadi. Berikutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui atau menghitung waktu tunggunya. Nah, kalau menghitung waktu tunggu kita akan berpatokan kepada Gantt chart ini. Ya. Yang pertama kita lihat adalah P1. P1 di sini kita lihat waktu tunggunya tidak ada 0. Jadi dia langsung jalan. Berikutnya yang kedua, kita lihat P2. Nah, P2 ini dia harus menunggu. Ya. P2 tadi datangnya di waktu 2 ya. Time arrival-nya bisa kita lihat di tabel ini. Nah, ini kita patokan di sini. Dia datang di waktu kedua,
tetapi dia diproses nanti di detik ke-8. Jadi 8 dikurang 2 adalah 6. Dia harus menunggu selama 6 second. Nah, ini. Nah, kemudian proses ketiga, ya, proses ketiga tadi datang di detik ke-4, ya. Kemudian diproses di 7. Jadi 7 dikurang 4 adalah 3. Dan yang P4 ini baru diproses di detik ke-12, datang di detik ke-5. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Nah, ini adalah waktu tunggu dari masing-masing proses. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kita tinggal jumlahkan masing-masing ini, ya. Kemudian kita bagi sebanyak jumlah proses. Ini kita jumlahkan, ya, 10 ditambah 6, 16 dibagi 4 adalah 4 second. Jadi rata-rata waktu tunggu untuk masing-masing proses adalah selama 4 second. Nah, berikutnya kita lihat algoritma SJFS yang non-primitif, yang primitif lagi ya. Nah, tapi sebelumnya, jika teman-teman sudah memahami mengenai konsep dari algoritma SJF non-primitif, silahkan teman-teman kerjakan ini, ya. Kemudian jangan lupa ditulis berapa waktu tunggunya dan rata-rata waktu tunggunya di kolom komentar. Oke. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, ya, dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. SJF non-primitif. Oke, kita batasi untuk video ini sampai dengan algoritma SJF non-primitif. Nah, untuk algoritma SJF primitif dan round robin kita akan bahas di next video. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan share, ya. Jangan lupa subscribe bagi yang baru bergabung. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.